Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Ikra Anggana di sana. Ikra, bagaimana kondisi hingga pagi hari ini? Sudah berapa jenazah kemudian yang dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan proses otopsi? Ya, selamat pagi Ken Anu dan juga pemirsa. Tepat saat ini saya setengah berada di depan ruangan instalasi forensik kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di mana jika kami pantau sebelumnya dari pukul 1 dini hari tadi sudah terdapat kurang lebih 14 kantong mayat yang diturunkan dari ambulan tepat di depan ruangan instalasi forensik RS Polri ini. Namun untuk data resmi yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Haryanto menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah ada 12 korban yang tercatat, di mana diantaranya 7 dari tempat kejadian perkara atau di Pelumpang, 1 dari RS Tugu Koja, dan 4 dari RSCM. Di RS Polri ini, pemirsa, nanti rencananya pihak RS Polri akan melakukan antemortem dan postmortem dan akan menyiapkan pos untuk pengecekan DNA bagi keluarga korban yang menjadi korban dari kebakaran yang melanda yang sangat besar pada malam kemarin, di mana nantinya pihak keluarga akan disuruh membawa foto korban selama hidup, tes DNA, sama riwayat pemeriksaan gigi untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah ada kecocokan DNA ataupun kecocokan DNA yang ada dalam keluarga korban dan juga korban yang dibawa di depan instalasi forensik ini. Selain itu, Kepala Rumah Sakit juga menjelaskan bahwa nantinya Rumah Sakit Polri akan menyiapkan ruang IGD, ruang perawatan ICU, dan juga tadi DVI atau tim forensik dipersiapkan untuk korban yang meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka bakar akibat dari kejadian tersebut. Untuk saat ini, saya kembalikan ke studio. Ya, Ikra, untuk sejauh ini, apakah sudah ada jenazah yang kemudian berhasil diidentifikasi? Ya, untuk sejauh ini yang kami lihat baru ada ambulan yang lalu lalang dan belum ada keterangan resmi terkait dengan hasil identifikasi dari korban yang dibawa dari tempat kebakaran dan menuju ke Rumah Sakit Polri ini. Namun sampai saat ini sudah terlihat beberapa, tadi kami sempat melihat ada keluarga korban yang berusaha untuk datang ke sini dan melihat bagaimana kondisi perkembangan mengenai proses identifikasi atau yang tadi bisa disebut antemortem atau postmortem yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri. Ya, Kenana. Ikra, mungkin bisa diinformasikan sekali lagi kepada pemirsa atau mungkin juga kerabat atau keluarga yang masih mencari juga kerabat yang lain. Ketika datang ke Rumah Sakit Polri, apakah ini juga dibuka seperti posko mengenai informasi atau apa-apa saja kemudian data yang harus dibawa oleh pihak keluarga di posko antemortem maupun juga postmortem? Ya, baik Kenana. Untuk data-data dan juga persiapan berkas seperti itu ya, jika nanti keluarga yang akan mendatangi Rumah Sakit Polri, nantinya diperlukan beberapa dokumen seperti foto korban selama masih hidup, tes DNA, dan juga riwayat pemeriksaan gigi. Namun kami masih belum mengetahui kapan ini nanti antemortem dan postmortem ini akan dibuat oleh pihak rumah sakit. Dan kami akan terus mengabarkan dan menginformasikan kepada Anda pemirsa jika nanti ada perkembangan terbaru mengenai pos yang akan dibuat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Namun juga tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Brigjen Pol Haryanto, Kepala Rumah Sakit, juga mempersiapkan tadi ruang ICU, ruang IGD, dan tim DVI terus bersiaga untuk memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik bagi para korban yang dibawa dari tempat kejadian perkara atau dari tempat kebakaran sebelumnya. Oke, Ikro, kami ingin mengkonfirmasi apakah dengan informasi yang tadi Anda sampaikan 14 kantong jenazah ini sudah terlihat dibawa ke Rumah Sakit Polri, artinya sejauh ini korban tewas dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga sebanyak 14 orang tersebut? Ya, Kenana, jika konfirmasi resminya itu sampai saat ini dari Brigjen Pol Haryanto menjelaskan bahwa
ada 12 korban. Namun sepanjang mata kami memandang dan memantau situasi yang ada di lapangan, sejauh ini sudah ada 14 kantong jenazah yang kami urutkan satu persatu dari tadi malam hingga hari ini. Dan sampai saat ini juga kami masih terus melihat apakah ada ambulan yang akan lalu lalang dan membawa kantong jenazah kembali ke sini. Dan kemungkinan besar kantung jenazah yang dibawa oleh ambulan tersebut merupakan kantong jenazah yang berisikan korban dari kebakaran yang terjadi pada malam hari yang lalu. Lalu bagaimana dengan korban-korban luka, Ikro, terlihatkah juga sudah ada yang kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Polri? Ya, untuk korban luka sendiri kurang lebih ada ratusan ya, Kenane. Namun karena untuk perawatan korban luka sendiri ini berbeda ruangannya dengan korban yang dibawa langsung oleh ambulan yang menggunakan kantong jenazah, di mana untuk ruangan korban luka itu ada di ruang IGD dan juga di ruang ICU lainnya. Dan juga tadi kami sempat berpapasan dengan beberapa keluarga korban, baik korban luka maupun korban yang meninggal dunia gitu. Dan mereka menjelaskan bahwa sampai saat ini anggota dari keluarga mereka masih terus mendapatkan perawatan yang intensif, baik yang korban luka maupun korban yang meninggal dunia. Mereka sedang menunggu bagaimana hasil dari antemortem atau proses identifikasi yang dilakukan oleh RS Polri kepada korban-korban yang ada di ruangan instalasi kedokteran forensik di RS Polri Kramat Jati ini. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Sementara informasinya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat kembali bertugas.